Nah, buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama kami di channel tercinta Kanene Official. Di video kali ini kami kembali ingin menghibur teman-teman melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh yang pertama ada Bang Rahim. Ya, ini adalah Bang Rahim, dan di samping saya ada Bang Adi ya, yang selalu tetap konsisten untuk menemani teman-teman, menghibur teman-teman melalui aksi-aksi kami di Kanene Official ini. Dan pada kesempatan ini juga saya akan bertanya-tanya langsung kepada yang pertama sama Bang Rahim, kemudian sama Bang Adi. Jadi kira-kira apa yang akan kita bahas malam ini, teman-teman? Sembah saja yang nantinya bisa menghibur teman-teman kita, para subscriber kita, teman-teman kita di luar sana. Ya intinya kita sharing-sharing lah, cerita-cerita tentang apalah. Penting bisa buat teman-teman nantinya jadi apa ya, kayak motivasi lah seperti itu. Ya, intinya selain memotivasi juga tentunya menghibur teman-teman ya. Begitu ya Bang Rahim? Bisa. Oke, siap? Oke, yang pertama, karena mungkin beberapa hari yang lalu pada saat kita buat konten sebelumnya, kayak Bang Rahim absen ya. Mungkin ada kesibukan di luar sana, mungkin menyangkut masalah pekerjaan, sehingga beliau tidak bisa hadir pada saat itu. Jadi mungkin sedikit bisa dijelaskan nih Bang, kenapa sampai kemarin-kemarin tidak hadir, atau ada kesibukan atau bagaimana? Ya. Kenapa saya tidak bisa hadir? Iya. Karena saya punya alasan. Iya. Hidup ini sangat keras ya. Iya. Kita berbicara tentang masalah pekerjaan dan tugas masing-masing. Iya. Semua ada porsinya ya. Yaitu mempunyai kesibukan di urusan pribadi, di sekolah. Ya, Jadi intinya Bang Rahim ini alpa kemarin karena ada kesibukan pekerjaan ya, yang menyangkut masalah masa depan tentunya. Masa depan. Jadi selanjutnya ini juga ada Bang Adi ya, ini ada Bang Adi yang identik dengan rambut gondrongnya ya. Sekarang sudah gondrong teman-teman. Mungkin kalau kita perhatikan video-video sebelumnya itu masih pendek, dan alhamdulillah pada pertemuan selanjutnya, pertemuan malam hari ini, beliau sudah gondrong. Itu menandakan bahwa ini tiba-tiba saja, tidak. Tentunya ada proses-prosesnya. Jadi saya juga ingin bertanya sama Bang Adi ini, ya mungkin beberapa hari yang lalu saya sangat pokoknya dibicarai, dikata-katai bahwa saya ini LDR itu tidak baik apa segala macam, dan sebenarnya agak-agak tersinggung sih sebenarnya. Makanya saya ingin kembali mengupas kembali persoalan-persoalan ini. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan sama Bang Adi, saya belum terlalu paham sih sebenarnya, belum terlalu puas mendengarkan jawaban-jawaban dari beliau tentang mana yang kemudian lebih baik antara LDR itu dan dan hubungan jarak dekat itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit supaya kembali mengingatkan terkait masalah apa yang saya tanyakan. Silakan. Oke. Seperti ini teman-teman. Baik buruknya LDR atau pacaran dekat itu, ini versi saya pribadi ya. Iya. Seperti ini.
ketika kita LDR dengan pasangan kita, otomatis lebih rentan ada namanya perselisihan. Karena apa? Secara otomatis kita akan selalu berpikir bahwa dengan siapa dia di sana, apa yang dia lakukan, kemudian masih banyak hal yang kita pikirkan yang belum tentu itu terjadi sebenarnya. Cuma kan rasa khawatir kita kehilangan seseorang, makanya kita berpikir seperti itu. Kemudian untuk baiknya sebenarnya ada baiknya juga. Karena kalau kita LDR rindunya lebih dapat, ya. Rindunya lebih dapat. Ketika bertemu nanti kita bisa melampiaskan rindu itu dengan ya cara kita sendiri lah. Kita semua punya cara masing-masing. Nah, kemudian kalau pacaran jarak dekat itu buruknya, kita bahas buruknya dulu. Seperti video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa kita selalu dituntut untuk selalu bertemu. Iya, betul. Sedangkan kita sebagai laki-laki bukannya bosan, tidak pernah bosan untuk ketemu dengan pasangan kita, cuman kadang kita punya kesibukan-kesibukan lain yang kadang tidak dimengerti oleh perempuan. Karena ya saya kira perempuan ini adalah makhluk yang paling susah dimengerti, teman-teman. Oke. Mending kita berhadapan dengan anak-anak lah atau hewan sekalipun daripada kita menghadapi satu orang perempuan. Karena satu orang perempuan pemikirannya itu sangat luas. Kita tidak bisa menjangkau pemikiran oleh perempuan. Makanya kalau pacaran jarak dekat itu buruknya itu seperti itu. Kita selalu dituntut bertemu. Kemudian banyaklah. Kemudian kalau baiknya ya baiknya kalau dari sisi saya sendiri ya masih itu aja. Seperti kita tidak terlalu lama untuk bertemu. Kalau kangen ya langsung telepon, ketemu, itu baiknya. Kalau LDR kan kalau kangen ya cuma telepon, video call, habis itu main sabun. Iya. Maksudnya mandi, teman-teman. Iya, oke. Sebelum saya sanggah apa yang disampaikan oleh Bang Adi ini, sebenarnya saya sangat menarik karena memang persoalan LDR ini saya sangat bertolak belakang dengan beliau ya. Saya sangat bertolak belakang. Tapi persoalannya adalah saya dengan Bang Adi ini tertawa, kelihatan gigi kok ini masih sedih. Apa ini? Jomblo? Tahan dulu. Oke. Saya selalu bahasakan seperti ini, teman-teman. Saya jawab dulu sebentar ya. Saya bahasakan seperti ini ya. Saya selalu bahasakan bahwa setiap hubungan itu ya, saya selalu bahasakan seperti ini setiap saya ketemu dengan orang-orang, karena banyak sih sebenarnya yang kemudian selalu berkata kepada saya, kok bisanya sih sampai LDR sampai bertahun-tahun. Tapi saya selalu katakan seperti ini, setiap hubungan tentunya memiliki tujuan tersendiri. Jadi bagaimana kita istilahnya menikmati proses dari tujuan itu. Karena yang saya lihat, saya tidak melihat apa yang kita lakukan saat ini, intinya bahwa bagaimana ada komitmen, bagaimana ada tujuan. Maka ketika kita konsisten dengan tujuan itu, ketika kita konsisten dengan komitmen itu, maka yang saya ingin lihat adalah hasil akhir dari segalanya. Itu tentunya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kami juga kaum LDR ini tidak merasakan kekecewaan, tidak merasakan yang namanya kerinduan. Tentunya ada, tetapi itulah seni dalam mencinta, itulah seni dalam LDR yang harus kita nikmati prosesnya, yang harus kita cintai prosesnya. Oke, seperti itu. Itu intinya bahwa saya sangat bertolak belakang menyangkut masalah LDR ini ya. Karena saya sangat konsisten dengan tujuan saya dari awal sebenarnya. Dan Bang Rahim, saya mau bertanya nih. Ya. Mau bertanya ya. Ketawa dulu Bang, ketawa. Jadi saya mau tanya nih Bang, Bang Rahim ini apakah LDR atau pacaran jarak dekat, bagaimana?
sebenarnya Iya. kalian ini berdua apa yang kamu bahas ini saya tidak tahu. Makanya dari tadi saya cuma lihat-lihat saja. Iya. Tidak. Ini kayak Bang Rahim ini masih mengantuk teman-teman. Masih mengantuk. Ketawa kembali, ketawa. Begini Bang. Tadi mungkin pada saat saya sama Bang Adi menjelaskan, mungkin masih tidur ya? Masih Iya. tidur? Masih ya? Antara tidur dan tidak ya? Oke. Sekarang sudah tidur atau tidak? Tidak. Oke, saya mau bertanya kan tadi saya bahas masalah LDR dengan Bang Adi. Dia dengan saya itu bertolak belakang pemahamannya tentang LDR itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya sama Abang, apakah Abang saat ini masih jomblo? Kemudian apakah LDR atau punya pacar tapi jarak dekat? Bagaimana Bang? Susah sekali ya. Menjelaskan. Iya. Kenapa Bang? Dibilang jomblo Tidak juga. mungkin, Dibilang punya pacar? punya pacar tidak juga. Jadi Jadi- statusnya ini apa Bang? Gantung ya. Tak gantung ya? Ya, istilahnya warna itu abu-abu. Oh, abu-abu. Iya, belum. Antara hitam dan putih ya. Iya. Oh, abu-abu teman-teman. Jadi Berarti hubungan Bang Rahim ini masih abu-abu. iya. Tapi Tidak juga, maksudnya tidak ada. Tidak ada. ini Saya tidak tahu. ini akhir-akhir ini Bang, saya mungkin agak-agak sedikit kepo dengan kehidupannya Bang Rahim sebenarnya. Kemudian ada beberapa informasi di luar sana yang kemudian mengatakan bahwa Abang Rahim ini sebenarnya sudah punya pasangan, sudah punya kekasih. Itu bagaimana Bang? Ada Nah, tidak? itu cerita, ya bagaimana ya? Susah. Itu kata orang yang Iya. tidak suka. Yo, ada yang tidak suka. Iya. Jadi mungkin bisa menjatuhkan saya dari segi mencari Ya, jadi namanya menuduh. menuduh bahwa Bang Rahim ini sudah punya pasangan. Nah, ternyata tidak. Ya, Tidak. 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 Iya atau tidak? Tidak. Jadi Bang Rahim ini sebenarnya saya juga heran ya, karena setiap malam mungkin bisa dibilang ketemu dengan perempuan. Jadi saya merasa bahwa itu adalah kekasihnya atau pacarnya. Ternyata di sini beliau mendeklarasikan bahwa beliau tidak punya pasangan. Ya. Ya begitu kira-kira. Itu kira-kira. Oke. Lanjut, sangat luar biasa sebenarnya pembahasan kita malam hari ini. Mungkin Bang Adi mungkin ada yang mau ditanyakan juga ke saya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bang Rahim. Kira-kira bagaimana? Oke, seperti ini Bang. Sebenarnya saya ingin bertanya juga kepada Abang dua ini, karena saya lihat Abang dua ini ya kan, ya kalau masalah percintaan lah tidak usah ditanya, Iya. karena kan senior juga Bang Rahim. Kalau ini kan masih seangkatan saya. Iya. Saya rasa juga ini pejantan tangguh. Ingin saya bertanya karena bagaimana cara tipsnya untuk menghilangkan stigma-stigma negatif kepada para jomblo. Iya. Kan banyak jomblo yang putus sebelum pacaran. Iya. Maksudnya sebelum ditembak sudah ditolak seperti itu ya. Jadi kebanyakan pemuda-pemuda yang jomblo sebenarnya bukan karena karena selain ditolak, tapi lebih ke tidak mau untuk menembak. Iya. Mungkin ada tipsnya untuk para jomblo ini supaya mereka lebih punya keberanian untuk menyatakan perasaan kepada
orang yang dia suka atau perempuan yang dia suka, seperti itu. Oh ya. Sekarang saja. Ya, bisa. Bisa. Tahun depan bisa. Lama sekali. Lama. Iya. Mumpung suasananya ini adalah untuk menjelang tahun baru ya. Oh iya. Iya. Bagaimana? 2021 menuju ke 2022 ya. Iya. Ini saatnya kita Para- mencari pasangan Iya. untuk ditemani Malam tahun baru 22. Iya. Tips saya Ya. sebelum menjelang Tahun baru. tahun baru wanti-wanti saja. Iya. Semuanya teman kerja, teman kalau ada siswa, teman sekolah, Iya. kayak apa itu? Ayam mau Kayak ayam jantan mau kawin ya. ya Oh. bahasa daerahnya itu orang Mandar itu macer-cereng. Macer-cereng nih. Pokoknya Bahasa itu lebih ke pendekatan. ya, pendekatan secara halus. Ya, secara halus ya. Tapi intinya tembak saja. Tidak Iya. apa-apa. Diterima tidak diterima itu urusan dia. Iya. Mau tidak mau. Sama Tuhan. Jangan batu Bang. Iya. Mau tidak mau, Harus tidak harus. harus tidak harus. Terserah dia. Oke. Diterima atau diterima. Penting ditembak. Iya, yang penting ditembak. Urusan dia, urusan dia dengan Tuhan. Itu saja. Oke. Kita yang menerima dengan ikhlas. Apakah diterima atau tidak? Ya, Kan iya. kita sudah berusaha. Jadi saya mau bertanya nih Bang, kalau memang ini kan persiapan untuk tahun baru, jadi misal ini saya serius ya Bang, kita sudah berusaha dengan cara pendekatan atau mungkin bahasanya Bang Rahim cereng-cerengi. Iya. Jadi kalau memang apa istilahnya tipsnya ini gagal itu bagaimana malam tahun barunya? Oh, kan di dia ini Ya. Ya. 1 banding 20 Perempuan. perempuan, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya kok gagal lagi, gagal 1, kan masih ada 19 perempuan. Oh, iya. Kalau gagal semua, Ya gagal semua ya. Allah walau. Iya, Tuhan angkat tangan. iya, Tuhan angkat tangan. Jomblo 2021, iya. Kalau diterima ya jomblo lagi 2022. Begitu ceritanya. Astagfirullah. Oke. Saya potong Mas. Oke. Kan Bang Rahim sudah memberikan jawaban yang membuat kita tertawa, tapi memang itu serius ya teman-teman. Tapi kita tertawa karena memang kita punya kedekatan dengan Bang Rahim ini. Kita tahu personalitinya seperti apa, makanya kita ketawa. Tapi bukan berarti tidak serius ya, itu sudah serius teman-teman. Jadi giliran Bang Halbi menjawab bagaimana tips supaya para jomblo ini mendapat keberanian untuk menyatakan perasaan kepada wanita yang dia suka. Oke, ketika kita berbicara masalah pendekatan ya, untuk mendekati wanita, kalau biasanya sih saya sedikit berbagi tips kepada teman-teman bagaimana tata cara untuk mendekati wanita. Jadi ketika kita berbicara masalah pendekatan ini ada 2 teman-teman ya, ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana cara kita atau bagaimana tips kita untuk menggunakan, apakah kita menggunakan metode kualitatif atau metode kuantitatif. Jadi masalah metode kualitatif ini adalah bagaimana kualitas kita terhadap perempuan itu, atau intinya bagaimana cara berbicara kepada perempuan itu, apakah kita sering telepon ya atau sering chat. Itu masalah kualitatif ya, kualitatifnya atau kualitas kita. Jadi intinya apakah kita sering menelpon dia, tanyakan kabar ya, atau
kita kasih informasi-informasi, itu sebenarnya cara kualitatif, atau kemudian kita intinya bagaimana kita bisa untuk mengalihkan pembicaraan kepada perempuan itu. Artinya misalnya dia suka drama Korea, sementara saya ini tidak, paling anti dengan drama Korea. Jadi supaya pembahasannya itu agak lebih bagus dengan perempuannya, ya kita harus mengikuti alur begitu ya. Kita harus mengikuti alur. Dia suka drama Korea, kita bicara dengan dia terkait masalah drama Korea agar pembicaraan kita semakin nyambung seperti itu ya. Itu saja sih sebenarnya. Jadi kemudian untuk berbicara masalah kuantitatif, ya banyaknya waktu yang kita berikan. Masalah kuantitatif itu kan berbicara tentang banyak sedikitnya. Jadi intinya bahwa apakah kita selalu ada buat dia, setiap kita dibutuhkan kita selalu bisa untuk menemani dia, ya. Kemudian misal kalau dia minta pertolongan sama kita, ini, kemudian kita bilang oke, saya bisa. Itu pendekatan kuantitatif ya. Intinya bahwa bagaimana cara kita untuk memanage waktu itu sendiri. Mungkin kalau saya seperti itu sebenarnya. Oke teman-teman. Tadi ada yang sedikit menarik buat saya dari Bang Rahim, bahwa kan ada tipsnya kalau ditolak satu, kita punya perbandingan itu 1:20. Satu laki-laki, 20 perempuan, kata Bang Rahim. Jadi kalau ditolak satu, kita ke 19 yang lainnya. Yang jadi pertanyaan yang menarik dari saya di sini, bahwa berarti Abang Rahim jomblo sampai sekarang 20-nya ditolak semua. Alhamdulillah. Ataukah baru satu, 19-nya masih dicadangkan? Silakan Bang. Baru satu yang ditolak. Ya. Yang 19 itu masih kayak ayam jantan itu. Masih pendekatan Ya, pendekatan. Jangan-jangan ini termasuk ke dalam sistem mantan calon pacar seperti itu. Ditolak sebelum ditembak ya. Ya seperti itu. Sementara pendekatan sudah ditolak. Karena seperti itu. Ya, lanjut Bang, lanjut. Oke, seperti ini Bang. Kan kalau kita berbicara tentang jomblo itu kan kita sangat mewakili lah teman-teman yang di luar sana yang masih jomblo. Tapi jomblo ini saya rasa ada beberapa macam ya. Memang karena jomblo dia memang karena tidak mau untuk mendekati perempuan, atau memang dia jomblo karena memang bahwa dia sibuk sehingga dia tidak bisa memperhatikan itu. Kemudian dia jomblo karena memang tidak berani menyatakan perasaan kepada wanita. Atau yang paling parah itu dia terlalu sering menyatakan perasaan kepada wanita, makanya dia jomblo. Itu bisa terjadi teman. Terlalu sering mengatakan perasaan kepada wanita, itu bisa menyebabkan kita jomblo. Karena apa? Kita kenal dengan wanita, awal-awal kita kenal dengan wanita dengan muka yang pas-pasan seperti kita ini, itu akan sangat sulit ketika kita langsung menyatakan perasaan. Mungkin beda dengan orang-orang yang berada di atas kita secara muka ya, karena fisik lah. Ya, secara fisik seperti itu, karena mungkin kalau mereka 1-2 kali ketemu ditembak bisa diterima. Tapi kalau kita seperti ini 1-2 kali ketemu bicara saja belum tentu dia mau. Jadi saran juga sedikit untuk teman-teman, lakukan pendekatan terlebih dahulu, tapi jangan juga terlalu lama, karena kalau terlalu lama mungkin bisa diambil oleh orang lain. Nah, jadi lebih baiknya sedang-sedang saja. Karena apapun itu, asal dia sedang-sedang akan menjadi baik. Begitu ya? Begitu. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi Bang dari Bang Rahim, tips-tipsnya, ataukah masih mau lanjut dengan 19 orang tadi itu? Iya. Ini tinggal beberapa minggu lagi masuk tahun baru nih Bang. Iya. Sudah adakah bayangan bahwa Abang ini akan menggandeng seorang perempuan pada saat malam tahun baru atau bagaimana? Ya, rencana, ada bayangan. Ya. Tapi kalau tidak berhasil ya harus tidak harus
Mau tidak mau. Mau tidak mau, lanjutkan jomblonya. 2021 ke 2022 kan Berarti kayak slogan partai ya, lanjutkan. Iya. Iya, iya. Kalau ini jomblonya yang dilanjutkan. Iya. ya bukan kepemimpinannya. Hmm. Jadi saya mau bertanya sekali lagi, saya bertanya bang. Siap, Bang. Saya mau bertanya, kan katanya tadi antara laki-laki dengan perempuan itu ada 1:10 ya, 1:20 ya. 20 ya. Dan sekarang sudah ada pendekatan. Sekarang pendekatan ke wanita keberapa ini bang? Wanita ketiga. Oh berarti pertama yang keduanya sudah ditolak ya? Iya. Jujur. Jadi atau jangan-jangan Bang Rahim ini get-getnya mencari pasangan hanya untuk tahun baru? Ah, tidak. Oh iya, Tidak, ya. alhamdulillah. Jangan sampai ya, jangan sampai karena Itu bukan Tipe. tipe saya, karena saya tidak mau menyakiti seorang wanita. Woi, mantap sekali. Jadi tips juga ya untuk teman-teman cewek, kalau ada yang sekarang lagi get-getnya mendekati Anda, jangan langsung percaya. Mungkin itu menjadi alasan dia menjadikan Anda untuk teman di tahun baru nanti. Karena Iya, ini iya. sudah mendekati tahun 2022, bisa berapa hari lagi. Jadi sekali lagi untuk teman-teman perempuan, lebih pintar memilih lah pasangannya. Jangan sampai Anda setelah tahun baru dia mencari pacar baru lagi dan Iya. meninggalkan Anda. Oke, seperti itu ya. Oke, Seperti itu. Iya iya. Iya. ada tipsnya Bang? Tipe sekali lagi bang. Sekali lagi, Tipsnya ya. Tetap. untuk Sembarang. ya, jangan takut jomblo. Dan untuk saya sarankan kepada laki-laki, tembaklah kepada wanita, dan wanita itu yang menentukan dengan Tuhan. Dan Anda yang apa istilahnya itu? Apa? Anda Yang menerimanya, apakah dia terima atau tidak? Oke. Iya iya. Kursi-kursinya ya. Intinya ditembak saja, kemudian serahkan pada wanita itu dan pada Tuhan. Iya. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima cari lagi. Ya, cari lagi. Iya. Kalau Bang Halki, Mungkin saya sekian bang. sekian Sudah ya. mewakili yang tadi sudah mewakili semuanya. Silakan. kalau tidak lagi mungkin bisa diakhiri video kali ini teman-teman. Semoga menghibur, karena tujuan utama kami di sini membuat channel ini, membuat konten ini hanya untuk konten semata, untuk menghibur teman-teman. Adapun positifnya silakan diambil, adapun negatifnya dilupakan saja. Kalau suka dengan video ini silakan di like, kalau tidak suka silakan di unlike. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.